Selamat malam Jam Team, selamat datang di Dewan Pundit Indonesia. Wah, senang sekali saya juga berada di sini dan kaget sekali ketika kemarin tiba-tiba langsung ditelepon untuk bisa menjadi host tamu juga. Dan kali ini kita juga ketemu sama Sabto, Rizal, dan juga Aldi. Halo. Ini, gua jujur udah semangat. Sedekade lebih nggak pernah studio lagi. Gila. Jadi harap maklum kalau misalnya ada sedikit kepleset dikit. No way, santai. Apalagi ada teman gua Arsenal sana tuh. Santai. Welcome Bima, welcome. Thank you. Biasa. Wah, ini sambutan luar biasa. Oh iya Dan juga dong. terima kasih buat JMTV dan juga DPI udah undang gua. Yes. Jadi kali ini kita pastinya ada Mas Sabto sebagai pandit sakti kita. Iya, dan pandit sakti lagi ada Rizal dan juga ada Aldi. Nah, kita pasti akan ngebahas menu-menu yang menarik banget, apalagi kemarin habis Liga Champions UCL dan juga ada preview-preview yang menarik untuk liga paling penting di minggu, ya nggak? Dan untuk UCL-nya pasti kita akan menu kita buka dari ada hasil. Bentar, Bim. Jangan lupa lagi makan ayam. Mohon maaf nih Gila, karena lagi ngomong dipotong sepenting itu ayam ini. Lagi mencoba naikin. izin Makan sopan, Mas. Mas Bima, gini bukannya kita kurang sopan Sepenting nih. itu ya ayamnya ya. Terus nggak bagi-bagi. Ada Ayam apa hari nih di ini- balik ayam ini? Ayam hari ini rasanya enak banget Mas Bim. Kenapa Karena tuh? Ini persembahan dari Mas Aryo yang abis kalah challenge sama gua. Karena pembahasan Gila, udah ada pertama kan challenge-challengean. ada Barcelonanya. Ah. Waktu itu gue challenge sama Mas Aryo, Rashford nyampe nggak 10 gol nih sampai akhir tahun kemarin. Ah. Taunya nggak nyampe. Jadi Mas Aryo hari ini spesial ngasih gua ayam 1 bucket. Enggak, itu Mas Heri pengen lu perbaikan gizi aja. Udah aman Gizi kurang baik apa coba misalnya? Perayaan menang dulu nih kita. Wah, tapi emang banyak, kita bisa sekalian nih. Bisa, itu harus diambilin Mas Aryo nggak apa-apa dong, nanti kita ambil ya. Sikat ya. Sikat. Ya. Oke, nah kita buka hasil Champions League setelah kekalahan La Liga pekan lalu nih. Barcelona kan langsung mengobati luka kalahnya dia di La Liga dengan kemenangan lawan Slavia Prah ya 4-2. Ya. Itu ada penampilan menarik yang Rashford nih. Ya dia Yang bikin gua kelihatan kalah-kalahan banget, ya? bener. Dia asik banget di sana. Dan kontribusi golnya juga selama musim ini juga udah kayak 17 gol dari 29 laga atau pertandingan. Nah, ini juga suatu performa yang menarik. Dan dengan dia bermain kemarin itu dia kan sempat kayak agak diragukan. Sebelah mata lah, depan sebelah mata. Dan dia menunjukkan performanya kemarin yang bisa membawa Barcelona bersama juga kemarin di babak kedua tuh Dani Olmo juga dia memberikan kontribusi sehingga golnya bisa menang 4-2. Dan layak nggak sih dia dihargain 26 juta euro tuh, layak nggak? Gua ditanya soal Rashford. Soal layak nggak layak itu buat gue nomor sekian ya, karena jelas itu dibutuhin sama Barcelona. Serangan dari sisi kiri, karena dengan adanya Rashford, Rafinha bisa lebih fluid bermain, bisa di tengah, bisa di kanan. Kalau di kanan dia bisa bergantian dengan Lamin, di tengah bisa gantian dengan Fermin. Masalahnya bisa nggak Barcelonanya splash the bank untuk 26 juta? Apalagi ada isu juga dia pengen datengin Julian Alvarez, pemain yang buat gua juga itu juga sama pentingnya kalau Barcelona datengin gitu. Julian Alvarez kalau di iklim sepak bola La Liga apalagi di Barcelona, gue yakin bakal excel sih. Tapi kalau katanya Chelsea juga ingin ya, Chelsea selama ada tim yang pengen nendang strikernya pasti dia pengen gitu. Nah, Kalau gue sih kalau dia ke Chelsea nggak yakin. Nah ini dia performa di Rashford ya, 26 untuk Rashford sangat layak. Masalahnya gajinya ini yang bisa nggak diakomodir sama Barcelona. Kalau soal layak apa nggak layak, ini pemain yang dari awal musim pun gue sedikit rely ke Mas Haryo waktu mereka challenge, kayaknya bisa deh. Ini pemain untuk bisa bikin double digit goal gitu. Tapi buat gua itu menjadi nggak penting soal jumlah golnya karena tadi lu jelasin juga 17 kontribusi gol ini menunjukkan bahwa sejatinya dia adalah pemain yang bagus. Sebelumnya ada di klub yang salah. klub apa tuh? Nggak terbukti dong. Terbalik lagi loh. Terbalik lagi. Di Liverpool dong, klubnya salah. Klub yang salah. Klub salah, ya. Literally.
salah. Kalau misalnya Udah minta maaf belum tuh salah? Nanti kita bahas. Wah, dibahas. Tadi. Jadi kalau itu ada ditanya momennya. sama Bima apakah layak, masalahnya yang buat gua dari game semalam itu bukan soal layak atau nggak layak lini depannya. Ini buat gua unacceptable Barcelona masih kebobolan seperti itu. Dan kalau lu lihat XG-nya pertandingan semalam 1, sekian, 4 gol tercipta. Artinya bukan dari permainan yang emang bagus tercipta, tapi karena lini depannya yang tajam. Peluang yang bukan sebuah peluang matang pun jadi gol. Pemain kayak Fermin, pemain kayak ya itu deh. Jadi buat gue ini bukan performa terbaik dari Barcelona, tapi lebih dari cukup untuk mantan mereka dapat 3 poin. I see. Nah, Mas Aryo kenapa sih lo sempat meragukan kapasitasnya dia nih sampai bisa untuk mencetak lebih dari Nggak ragu dong. Kebalik Hah? justru. Justru Mas Lo Aryo yang yakin. yakin. Oh, yakin? Ini Oh, dia nggak yakin. Yang nggak tahu sopan santun ini. Openingnya makan nih, beda tuh emang tuh. Udah Oke. nafsu doang tuh, jadi pengen makan jadinya. Berarti dari yang ragu dulu nih, apa dari yang yakin nih? Ragu dulu. Kalau dari lo yang ragu dulu. Dari ragu dulu karena apa yang ditampilkan Rashford di awal-awal, waktu itu jadi landasan gua sama Mas Yori akhirnya melakukan challenge, mencetak 2 gol itu bukan jadi hal yang baru bagi Rashford bersama pelatih baru gitu. Karena dia punya reputasi ketika dapat environment baru, dapat suasana baru, dia emang biasanya karakternya tuh naik dulu dia. Makanya dia bisa mencetak gol lebih, kontribusi golnya meningkat, tapi hal seperti ini terlalu sering terjadi ke Rashford. Di MU udah berapa kali dia siklus pergantian pelatih dari era Mourinho, ganti ke Ya kan ganti Ole, pelatih mulu, ganti ke Jal. Ten Hag. Tapi abis Kalau itu lu jadikan itu sebagai bahan landasan lu berpikir, Pelatih yang nggak mulu make jadi sense. bahan. Karena Karena MU ganti ya. pelatih mulu. karakternya Rashford seperti itu Bang Aldi. Abis itu di awal pergantian dia selalu bagus, tapi setelah itu flat. Nggak fair. aja. Lu ngejelekin Rashford itu doang, padahal setim-tim menjelek semua itu. Tapi dia pernah Iya nggak exceptional ininya? loh. Di MU era jelek Ten juga Hag nggak? dia pernah mencain rekor dia pribadi loh sampai Iya, lebih abis tinggi itu gitu. MU-nya bagus apa turun? MU-nya sempat bagus, sempat Iya, peringkat abis 3 bagus tuh. turun nggak? Selalu menurun. Ya udah itu berarti Itu udah trennya, itu udah trennya. Iya. Udah. Kenapa setiap pelatih akhirnya bikin dia jadi kehilangan performanya gitu? Rashford sama Ole gua akuin bagus. Tapi abis itu di era terakhir setim juga bagus menurun. Di era Ten Hag itu paling bagusnya dia tuh kontribusi gol sampai 30-an. Tapi setelah itu juga menurun. Di Aston Villa dia dapat suasana baru sama sama si Emery. Itu juga meningkat di awal-awal. Jadi setelah jangan beli pertandingan Rashford bagus. maksud lu Barcelona. Ini pembelian yang bisa jadi solusi. Gimana? Tapi kan gue yang ragu. Di sini gue yang Iya, ragu. Loh. makanya. Di sini Jadi gue yang jangan beli ragu. Dia performanya udah sering terjadi. Jadi pembuktian bagi dia ya ini Rashford against Rashford menurut gue. Iya, poin lu berarti jangan beli Barcelona karena dia bakal turun. Berarti Akan ada turunnya. masalahnya di Rashford apa di pelatihnya? Nah. Di Rashfordnya mas. That's Oh. why gue meragukan dia dari awal dan ini buktinya nih kan dapat Ayam ini ya. moncong. Oke. Kalau gue sih lebih ngelihat kesempatan yang nggak selalu dia dapatkan gitu. Kalau dia dapat kesempatan, itu kan makanya pujian dari Hansi Flick adalah gue seneng banget nih pemain yang honest about himself dan juga dia mementingkan tim. Ketika dia nggak kepilih di line up, dia bilang coach nggak usah mikirin gue, tenang aja. Yang penting tim dapat 3 poin. Yeah. Itu something yang pemain punya ego besar tapi mengatakan seperti itu menjadi hal yang positif buat Hansi Flick gitu. Dia memang memainkan 28 laga tapi startnya 18 laga. Dari situ kontribusinya 19 gol. Bukan 17 ya, 19, 8 gol dan juga 11 assist. Assistnya mengalahkan setiap musim dia main di United gitu. Artinya kan kontribusi dia untuk tim itu besar banget gitu. Dia tidak lagi menjadi pemain yang dulu disebutnya malas turun, malas bantu pertahanan. Tapi kok di Barcelona kok dia bisa melakukan itu. Makanya gue bilang ini bisa menjadi pemain yang game changer untuk Barcelona di musim ini. Di awal musim gue bilang seperti itu. Kalau pemain yang lo looking forward untuk tonton di Barcelona siapa? Gue bilang Rashford pada saat awal musim. Karena gue bilang ini pemain bisa memberikan something ketika Rafinha memang pada saat itu belum available gitu kan. Jadi dia bisa menambal posisinya ketika Rafinha maupun Lamine Yamal tidak bermain gitu. Dan itu dia buktikan keterlibatan dia dalam game itu penting buat Barcelona. Dalam build up serangan lah, dalam gimana dia bisa membawa bola progresi ke depan, gimana dia link up dengan pemain-pemain yang lain, dan juga ketika dia menyelesaikan umpan yang berujung dengan 8 gol dan juga 11 assist itu. Jadi ya gue cukup yakin dengan permainan dia, makanya gue bilang ini pemain akan menciptakan double digit gol di akhir musim. Tapi dia kalau dilihat cukup kemudian nggak sih mainnya? Kadang bagus, kadang semangat ya, bisa into ada di inline sama tim gitu. Kalau kemudian kayaknya Vini. Enggak. Kebawa lagi. Semua pemain Barcelona gue rasa juga ada di
of formnya juga. Iya. Hampir kecuali mungkin Yamal lah ya. Yamal tuh kan mungkin eksepsional sendiri lah. Iya. Tapi kalau lo bicara Ferran Torres, lo bicara even Fermin Lopez, lo bicara Rafinha, Lewandowski, kan nggak selalu mereka bisa mencetak gol week in week out juga gitu kan. Jadi konsistensi yang diciptakan itu juga nggak mudah juga untuk sebagai pemain Barcelona gitu. Jadi yang dilalui Rashford menurut gua sudah berada pada standar yang memang diinginkan Barcelona seperti itu. Makanya kita bicara ini pemain pengen dipermanenin kan. Masalahnya betul. Duitnya itu Barcelona keuangannya sih agak-agak udah tipis nyoba ya. untuk minta dikorting lah sama MU. Kebetulan perwakilan MU datang ke sana tuh, datang ke Barcelona mau bicarain masa depannya. Kalau lo mau 30 memang kan yang memang diminta sama United. Tapi Barcelona 18 deh, 18 kita kasih tunai walaupun dicicil 3 tahun. Tapi kalau dia nyiptain gol atau ada faktor-faktor plusnya, dia misalnya lolos ke mana, ada di klausulnya, ada tambahan lagi gitu. Tapi tidak bisa mereka memberikan 26 di muka. Itu yang mereka nggak bisa gitu. Oke. Enough about Reshi. Sekarang soal ke game kemarin ya, itu 2 gol dari Slavia tuh kayak pertahanannya Barca tuh agak bapuk gitu ya. 2 golnya juga agak emang aneh bapuk gitu. Nggak usah baik-baik banget, nggak usah agak-agak. Bapuk, nggak layak. Gua baru pertama, gua nggak enak dong sekarang. Agak jaim dikit kita sini. udah di Gitu. jelek, itu bukan di levelnya Barcelona. Mas Hero juga pasti setuju. Iya bapuk kan, terus jadi kayak agak percuma juga golnya Fermin ya. Ya, I don't know, gimana nih? Agak nyebelin ya, kelihatan dari wajahnya Lewandowski begitu gol keduanya si Slavia masuk. Dia kayak kenapa kita udah golin susah-susah, gol bagus, tapi kebobolannya kayak gitu doang. Nah itu kan yang buat pemain pasti agak sedikit bete juga kan ketika anjing bola kayak gitu doang kebobolan gitu. Nah itu yang memang sering terjadi dengan rotasi yang sering dilakukan Flick di pairing center backs-nya, gimana mereka men-set up defense mereka, man to man-nya seperti apa, zonalnya seperti apa, itu kadang-kadang nggak klop untuk di setiap pertandingan gitu. Makanya sering banget ketika ada setup play dari set piece dari lawan, ya mereka sering kebobolan, itu yang menjadi masalah. Dan gue ngelihat juga berapa kali di musim ini pun, bukan cuma di Liga Champions ya, di La Liga pun banyak banget game mereka tuh diselamatin sama Joan Garcia menurut gue. Bisa aja mereka kebobolan lebih banyak dari yang udah mereka terima sekarang, walaupun dengan standar sekarang sebenarnya udah banyak juga Barcelona kebobolan, tapi bisa aja mereka kebobolan lebih kalau kipernya berapa momen bukan Joan Garcia menurut gue. Jadi memang kualitas lini pertahanan. Tapi jaga gawang. Lu lihat tipe save-nya lah. Lu lihat tipe save-nya beberapa pertandingan tuh monster menurut gua. Tipe save bola kelas Donnarumma di City lah. Iya, setara kayak begitu bolanya kayak apapun itu menurut gua XG-nya gede banget tapi bisa dia hindarin. Itu banyak banget momen diselamatkan sama Joan Garcia. Tapi kalau lu ngeliat backline-nya memang mengkhawatirkan banget. Dan gua khawatirnya di fase knockout game-game kayak musim lalu masih terjadi. Contohnya kayak apa? Kayak game lawan Inter. Mereka udah punya keunggulan, tapi itu tinggal berapa menit lagi lu bisa see out the game gitu. Lu bisa amanin poin dan lu lolos. Arsenal lawan 3-1. Wow. Yang ACRB mulai ke bawah lagi. Cuma nanya gitu. Yang 3-1 di San Siro. Mas Aryo bilang yang ACRB, betul yang ACRB. Dan itu masih terjadi sampai musim ini kan PSG juga golin ke mereka menit-menit terakhir. Jadi intensitas permainan mereka memang high risk high reward, tapi di game-game seperti ini menurut gua bisa aja berpotensi keulang lagi. Mereka tersingkir dengan cara menyakitkan kalau bertahan. Bisa dibobol Chelsea 3-0 tuh gimana? 3-0. Jadi menurut kalian berdua nggak mungkin nih final ulangan Arsenal Barcelona tuh nggak mungkin ya? Jadi dong, bisa dong. 20 tahun kemudian. 20 tahun dari Ejal ya? Kenapa tiba-tiba ada Arsenal? Ke bawah. Pengen ketemu ngomong aja paling layak juara Arsenal. Iya, lagi ngomongin Barcelona. Paling kelihatan lah, paling kelihatan bukan. Kalau gue ngomong bias, Bir. Kalau Mas Hero ngomong kan berarti kan valid dong. Arsenal paling layak apalagi di Liga Champions. Kenapa final? Toto ketemunya di quarter. Tapi secara cerita menarik tuh Mas. 20 tahun gue setelah ngomong gitu, bener. 20 tahun setelah final kalah Arsenal. Iya, belum akil balik tuh. Di ngomongin tadi lu mention soal Alvarez kan. Si Alvarez ini kan juga kita ngomong gosip sedikit. Dia kan ada rencana diisukan mau ke Katalan kan. Salah satu klub yang kan. Nah, katanya udah ada kesepakatan. Belum. Langsung gue patahin. Belum. Banyak yang ngincer. Verbal ngomong udah kali ya. Verbal udah kali. Tapi yang ngincer banyak soalnya. Yang 7 klub. Iya. 7 klub. Tapi worth it nggak? Kalau misalnya dia ke ya karena Barcelona emang secara karisma keren banget gitu di mata dia. Iya. Tim kayak Barcelona, MU, Bayern, Madrid. Satu lagi MU belum lah.
Ada loh Mas yang main ke MU karena dia fans MU gitu loh. Ada. Sekarang kayaknya belum dah. Sekarang turun lagi enggak ada. Kalau lo tadi bicara Barcelona, Madrid, Bayern ya iya. Iya, boleh ya. Iya. Nggak boleh Arsenal muji- juga nih, nggak lagi boleh baru. muji MU gua di sini emang. Sekarang Lagi daya hot-hotnya, tarik, sekarang daya Iya. tarik ke Arsenal malah tuh. Hot-hotnya Arsenal kan nih, Alvarez. Drama. Tapi cocok nggak gimana? Cocok kata gua. Kalau di kayak lu bilang tadi di awal, kalau di iklim sepak bola La Liga, apalagi tim yang lini depannya udah se-excel seperti Barcelona yang buat gua kemarin di Rabu gua bilang Mas, 3 tim terbaik di dunia saat ini Arsenal, Bayern, Barcelona. Barcelona enggak sih. Lu nggak setuju? Gua sih setuju karena Kualitas lini depan doang iya. Kalau karena lini depan belakang doang. lagi bapuk aja gitu. Selebihnya ini tim bagus banget meskipun Enggak. dengan lini belakang seperti itu masih bagus banget buat gua. Gue masih PSG lah kalau 3 besar sih. Silaya. Kalau salah satu Nomor semifinalis. 4 deh, nomor 4 sedikit di bawah Barcelona boleh Top PSG. four. Iya, boleh. Nah, itu dia, kalau layak apa enggak ke Barcelona sangat layak lah. Ini pemain yang lu bayar 100 juta, lu dapet 100 juta gitu loh. Kayak Declan Rice lah gitu. Lu bayar 100 juta, lu dapet apa yang lu pengenin gitu. Sayang nih di klub yang buat gua bukan nggak bisa mengutilize dan memaksimalkan kemampuan dari seorang Alvarez, tapi buat gua kurang menyerang. Meskipun di 2 musim terakhir kita harus bilang Diego Simeone dengan Atletico-nya udah sedikit meninggalkan 3-5-2 yang sangat pragmatis dengan 4-4-2 yang lebih attacking minded gitu. Tapi kalau lu punya Alvarez di Barcelona, buat gua ini akan menjadi pengganti Lewandowski yang luar biasa. Karena ya Lewandowski bagus, cuman ya digerus usia juga gitu. Jadi buat gua kalaupun lu mencari penyerang, tapi kalau di game kayak kemarin, di game menghadapi Slavia Praha, 2 golnya itu terbukti Barcelona itu kalah physical fight sama Slavia. Gue pengen Barcelona justru nyari back atau central midfield karena Pedri de Jong kan ya Pedri cedera bagus, lagi cedera mulu gitu. Gue pengen lu mencari pemain tengah atau pemain belakang yang solid, yang dalam arti fisikal gitu loh. Kayak lebih ke back lah ya. Back dan di Iya, tengah iya, iya. gitu sih. Menurut lu gimana, Jal? Back Oh. apa jadi Kalau fokus? untuk yang lebih urgent menurut gua back untuk kalau Iya. bisa di Januari walaupun probabilitasnya agak minim ya, bahkan Iya. mereka berapa momen mainin akhirnya Gerard Martin sebagai center back di situ dan cukup work sebenarnya. Cukup oke. Tapi menurut gua kalau untuk long term bersaing di kompetisi 3 masih berkompetisi di sana itu menurut gua cukup berat untuk berkelanjutan karena ini nama-nama pemain di lini belakang masih ada dari yang nama-nama musim lalu gitu. Musim lalu yang kita tahu mereka agak rapuh di belakang dan musim ini masih ke bawah. Jadi kalau mereka bisa bergerak di Januari ini untuk back, menurut gua akan lebih bagus bagi mereka untuk bergerak di posisi itu. Karena kalau untuk depan ya sampai sisa musim Lewandowski masih bisa menawarkan sesuatu lah. Tapi life after Lewandowski ya jawabannya Julian Alvarez. Dia Iya, iya. bukan soal attacking minded doang, tapi dia lebih keterlibatannya dia di atas lapangan. Dan menurut gua Barcelona di satu sisi butuh striker kayak begitu tuh. Yang cuma bukan urusan ngegolin, tapi keterlibatan dia bisa oke. Dalam sistem. Karena Segala. sistemnya jalan. Karena Iya, untuk iya. urusan golin, lu bisa dapat sumbernya Iya. dari Lamine Yamal, lu bisa dapat dari Rafinha. Semua sisi dia mereka bisa golin. Iya, Tapi kalau untuk si- keterlibatan, Alvarez Si jawabannya. Alvarez masuk ke perbincangan Barcelona karena memang Flick bilang ini pemain yang bisa ikut ritme. Pemain yang bisa ngikutin sistem. Jadi yang Ya, sekarang emang dibutuhkan. zamannya trennya lebih ke sistem, Iya. bukan yang individual attacker gitu dan kan. dia nunjukin kemampuan itu dan dia juga punya kemampuan untuk bikin gol yang luar biasa gitu loh. Iya. Kita bicara mungkin Simeone bukan terlalu attacking minded tapi dia bisa bikin 29 gol loh di musim pertamanya dia. Sekarang dia 11 gol, udah 40 gol yang dia cetak buat Atletico Madrid. Gua ngebayang dia tuh kayak David Villa. Nggak terlalu tinggi. Aguero. Aguero bisa ya, tipe-tipe striker yang kayak gitu. Yang bukan tipe Bola atas. tipe kayak Lewandowski memang. Iya. Emang tapi dia bisa ngikutin ritme, dia bisa diajak untuk ngikutin serangan balik, dia bisa nge-build serangan juga. Jadi ya emang lengkap yang dibutuhkan Barcelona gitu. Dibandingkan Ferran Torres, dibandingkan ya mungkin Dani Olmo kan sekarang lebih sering ke tengah gitu ya. Tapi kan ketika di Leipzig kan dia di depan banget juga gitu. Mirip-mirip dengan Julian Alvarez gitu. Kalau dari sisi ofensif ya lo bakal dapat pemain yang emang bisa ngikutin ritme lo. Asal lo mungkin akan ngelepas Ferran, Olmo Dan Iya. gue nambahin dikit kalau soal Julian Alvarez, ini pemain yang menurut gue kalau kita kaitin ke tim masa lalunya, City sekarang masih belum nemu pengganti dia. Karena salah satu error menurut gue bikin City musim lalu nggak juara, musim ini juga kelihatannya nggak akan juara. Mereka nggak nemu pengganti Alvarez dan menurut gue itu salah satu blunder dari Pep Guardiola. Yes. Jadi emang menarik Tapi banget. Bim, sorry gue potong. Oke. Kalau Barcelona pengen datengin striker dengan kriteria seperti itu yang nggak begitu tinggi tapi keterlibatannya juga bagus, daripada lu bayar 100 juta untuk Alvarez yang buat gua sayang karena tadi kita setuju bahwa bukan itu prioritas dari Barcelona. Mendingan lu bayar 60 juta untuk striker dari klub London bernama Gabriel Jesus.
Masanya udah Dibawa habis dong. lagi, Jesu. Lu pada sembarangan. Saya. Tapi kan dia jadi Kalau Bikin 2 gol kalau sama Inter. kalau 15 atau 20 oke lah. Masa 60 nggak boleh. Ya, berapa? Mau berapa ya? Ya itu 25. kasih berapa, kasih ya. berapa? Kita kasih ya. Tembak. Kita kasih dia. Abis Kita ACL, kasih ya. abis Iya, ACL iya, ya, kan kita gitu kasih, loh, kita zaman kasih. ya. Benar. Emang Kalau nilainya banyak juga. boleh kurang. Oke, jadi emang menarik banget. Rashford cukup berperan aktif di di Barca kemarin. Juga performanya juga lagi nanjak-nanjaknya, dan juga sepertinya kayak Alvarez nih bukan juga menjadi sosok yang benar-benar kayak dibutuhkan urgent untuk lini depan, tapi kayak back menjadi perhatian ya untuk mungkin Kali ini buat gua Januari masalah. ini ya. Ini Gitu. Martinez ya, betul. Yes. Oke. Dian. Ya, pernah nggak pagi-pagi mau berangkat kerja, starter mobil malah ngadat? Nah, itu tandanya aki kamu udah lemah. Sekarang udah ada solusinya, aki GeForce, produk asli Indonesia, tapi kualitasnya kelas dunia. Ini dia. GeForce ini dirancang khusus buat iklim tropis Indonesia, jadi tahan panas, tahan macet, dan kuat di kondisi jalanan kita. Sekali starter, langsung nyala. Ada pilihan maintenance free, jadi kamu nggak perlu isi air aki lagi, tinggal pakai aja. Variannya juga lengkap, dari motor harian sampai mobil SUV, semua ada. Cek langsung di geforcesantini.com atau Instagram @geforce_id. Jadi kalau kamu pengen aki yang awet, kuat, dan siap nyala kapanpun, pilih GeForce, aki jagoan dari Indonesia. Opa.